Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hari ini saya akan membahas tentang masih berhubungan dengan sholat juga, yaitu perintah menjaga sholat 5 waktu. Saudaraku, ketahuilah bahwa seorang muslim yang sejatinya adalah seorang yang sangat peduli kepada semua perintah agamanya, khususnya sholat, saudaraku. Karena sholat adalah tonggak Islam, pencegah dari segala dosa dan pemisah antara kafir dan Islam. Saudaraku, Allah menyuruh setiap muslim melakukan sholat fardu baik-baik, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah dengan baik waktu-waktu mengerjakan sholat, dan terutama waktu sholat wusta, dan dirikan sholat untuk Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Saudaraku, dan juga Allah akan mengancam dengan siksa yang keras bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Saudaraku, meremehkan sholat, pada saat waktunya sholat tiba dia masih nyantai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'un ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yuhaddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, saudaraku, tahukah engkau Muhammad seorang yang mendustakan agama? Ia adalah seorang yang tidak mau menyantuni anak yatim, dan ia tidak mau menganjurkan orang-orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka celaka sekali seorang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud menjaga sholat ini, saudaraku, adalah melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukannya berjemaah di masjid-masjid, melakukannya dengan melaksanakan semua persyaratan, rukuk dan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, siapapun yang mengurangi salah satu dari semua itu, maka ia tidak termasuk orang yang menjaga sholatnya baik-baik. Selain itu, saudaraku, setiap muslim diwajibkan peduli
kepada semua sholat 5 waktunya. Jika seorang muslim meremehkan salah satu dari sholat 5 waktunya, maka ia termasuk orang yang meremehkan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ini, saudaraku, banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat asar dan sholat subuh yang umum, saudaraku. Sholat asar banyak diremehkan kaum muslimin karena sebagian pegawai pulang dari tempat kerjanya setelah zuhur, kemudian mereka tidur sehingga sholat asarnya berjamaah diakhirkan dari waktu yang telah ditetapkan. Padahal sholat asar merupakan sholat yang harus diperhatikan, saudaraku, karena ia termasuk sholat wusta yang Allah menyuruh kita menjaga baik-baik semua sholat fardu, khususnya sholat asar, yaitu sholat wusta, atau ya sholat asar itu, saudaraku, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya peliharalah dengan baik waktu-waktu mengerjakan sholat, dan terutama waktu sholat wusta, yaitu sholat asar, dan dirikan sholat untuk Allah dengan khusyuk. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama berpendapat bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Karena apa ya? Karena banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan demikian, saudaraku. Dalam salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ancaman bagi yang meremehkan sholat asar. Man taraka sholatal asri faqad hafidha 'amaluh. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka pahala amal kebajikannya gugur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, saudaraku, siapapun yang mengakhirkan sholat asar, maka ia bagai seorang yang meniadakan keluarganya dan hartanya. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Saudaraku, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangnya, wabil khusus sholat, saudaraku. Saudaraku, jika ancaman itu ditujukan bagi seorang yang mengakhiri sholat asar hanya sekali, saudaraku, lalu bagaimanakah jika seorang sudah terbiasa mengakhirkan sholat asarnya karena ia terlelah atau terlelap dalam tidurnya? Sebaiknya takutlah kamu kepada Allah dan bertobatlah segera dari perbuatan ini, saudaraku. Kerjakan semua sholat fardu secara berjamaah dan tepat pada waktunya, saudaraku, khususnya sholat asar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah waktu tidur dan istirahat setelah melakukan sholat fardu, dan jadikanlah dirimu sebagai tuntunan yang baik bagi orang lain, dan jangan menjadikan dirimu sebagai tuntunan yang buruk bagi yang lain, saudaraku, agar kamu tidak menanggung dosa-dosa dan dosa-dosa orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, adapun salat fardu subuh nilainya sangat besar juga, karena pada waktu salat subuh itu para malaikat
menghadirinya seperti yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78, saudaraku, yang artinya sesungguhnya membaca Quran di waktu sholat fajar disaksikan para malaikat. Yang dimaksud dengan Quranul Fajr adalah sholat subuh, saudaraku. Dinamakan demikian karena bacaan Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat subuh dibaca panjang. Ya, adapun arti disaksikan adalah dihadiri. Arti disaksikan itu adalah dihadiri para malaikat, yaitu para malaikat di bagian malam dan para malaikat di bagian siang. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang saling bergilir di antara kalian. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan pada waktu asar. Para malaikat yang bermalam di antara kalian naik dan mereka ditanya oleh Tuhan mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kalian daripada mereka. Bagaimanakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Jawab para malaikat, kami meninggalkan mereka ketika mereka melaksanakan sholat subuh, dan kami meninggalkan mereka ketika mereka melakukan sholat asar. Abu Malik Asy-Syafi'i menuturkan dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah wa hisabuhu 'ala Allah." Siapapun yang melakukan salat subuh, maka ia di bawah perlindungan Allah dan perhitungannya pun terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun keutamaannya sangat besar sekali, saudaraku, yang diberikan kepada seseorang yang melakukan sholat subuh berjemaah, dan ancaman pun juga sangat besar bagi yang meremehkannya, yaitu kebalikannya, saudaraku. Pahalanya besar dan ancamannya juga besar bagi yang meremehkannya, apalagi meninggalkannya. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak peduli pada sholat subuh berjemaah, saudaraku. Ada sebagian di antara mereka yang begadang malam karena menyaksikan suatu tontonan TV atau melihat yang tidak bermanfaat, berkumpul yang tidak bermanfaat, sehingga ia tertidur dari sholat subuh atau melakukannya di akhir waktunya, saudaraku. Maka pelakunya mendapat dua dosa, bukan dosa kecil tapi dosa besar, saudaraku. Yang pertama, dosa meninggalkan sholat subuh berjemaah. Yang kedua, melakukan sholat subuh di akhir waktunya. Sholat subuh tapi dilakukan di akhir waktunya, itu berarti meremehkan, gitu. Ditambah lagi, saudaraku, dengan dosa begadang malamnya di malam hari untuk menyaksikan berbagai film yang diharamkan melihatnya. Juga begadang bisa berakibat fatal jika kita tidak berhati-hati. Kalau ngopi tidak masalah, saudaraku, ngumpul, tapi jangan berlebihan. Tapi yang jelas, orang yang ngumpul tidak bermanfaat, dikatakan tidak bermanfaat karena ngumpul itu yang jelas-jelas mesti ngerasain orang. Maka hendaknya, saudaraku, kita bertakwa kepada Allah dan jangan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, surat Maryam ini, saudaraku.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Surat Maryam ayat 59, yang artinya maka datang setelah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti bujuk rayu syahwat, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kesenangan yang menyebabkan meninggalkan sholat fardu adalah yang pertama, yaitu tadi begadang di malam hari untuk melihat berbagai program TV yang menyenangkan. Kemudian pelakunya tidur di akhir malam sampai ia tidak dapat melakukan sholat subuh berjemaah. Kebanyakan orang yang meninggalkan sholat subuh berjemaah pada hari Jumat, hari yang paling utama dalam seminggu, karena pada malam Jumat banyak orang-orang yang begadang di malam hari, karena malam itu adalah malam libur bagi mereka yang libur pada hari Jumat. Benar, banyak orang bilang malam Jumat malam barokah. Cuman kalau baca Quran berkumpul yang tidak manfaat, maka jadi dosa, jadi mudarat baginya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir takutlah, saudaraku, takutlah kepada Allah, ingatlah Allah, dekatkan diri selalu kepada Allah, perhatikan waktu-waktu sholat fardu, tidurlah di waktu dini agar engkau bangun di waktu dini untuk melakukan sholat. Ketahuilah bahwa apa saja yang menyebabkan seseorang lalai dari sholat fardunya atau menyebabkan ia mengakhirkan sholat fardunya karena pekerjaannya atau bisnisnya atau tidur karena kelelahan, semua itu adalah perbuatan yang haram. Allah memperingatkan kita dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai dari mengingat Allah. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, saudaraku, hai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, itu sholat Jumat, maka segeralah kalian memuja ke tempat untuk mengingat Allah, yaitu masjid, dan tinggalkanlah jual beli, yang sedemikian itu adalah lebih baik bagi kalian mengetahuinya. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, saudaraku. Sehubungan dengan firman Allah ini disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada malam Isra Mi'rajnya sekelompok orang-orang yang membenturkan kepala mereka masing-masing dengan batu besar. Setiap kali kepalanya hancur, maka kepalanya segera kembali seperti semula. Demikianlah kejadian itu terus berulang kali, saudaraku, sehingga beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah sebagian dari umatmu yang kepala mereka merasa berat untuk melakukan sholat fardu. Demikian, saudaraku, semoga kajian sesingkat ini
mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa saudaraku, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.